Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan minta maaf ya, maaf-maafan sebelum Ramadan, bagaimana hukumnya ya? Minta maaf, maaf-maafan sebelum Ramadan. Ya, dan ini memang ada sumbernya dari hadis. Cuma hadisnya ini tidak dijumpai dalam kitab hadis. Ya, dia itu menyebar ya, menyebar kemudian mengatasnamakan hadis. Ya, dan ini jelas hadis ini sebenarnya hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya, yang berbunyi, ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila memasuki bulan Ramadan tidak melakukan hal berikut. Tidak memohon maaf kepada orang tua, tidak memaafkan suami istri, tidak meminta maaf kepada orang-orang sekitar. Nah, bisa jadi ini hadis yang sumber minta maaf ya, minta maaf menjelang Ramadan seperti itu. Dan ternyata hadisnya la aslalahu, tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis begitu. Ya. Nah, sehingga ini tentu tidak ada amalannya. Bahkan kita diperintahkan ya, ketika berbuat salah pada orang lain segera minta maaf. Ya, segera, jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya, sebagaimana hadis, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallal. Barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya, mukul, mencuri, ngambil hak, rampas dan sebagainya, segera minta dihalalkan atau segera dikembalikan, diapakan gitu. Menyesal, kasih tahu, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar dan dirham tidak bermanfaat. Yauma la yang, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat anak, harta, dinar, dirham kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, seperti itu. Ya. Nah, hanya saja kalau ada yang memanfaatkan Ramadan, itu momen minta maaf kepada orang tertentu. Ingat ya, orang tertentu ini boleh. Ya, jadi memanfaatkan momen Ramadan untuk minta maaf pada orang tertentu. Ini boleh ya, misalnya ada orang yang marah sama dia. Nah, ini mumpung Ramadan nih, ya udah dia minta maaf. Ini boleh gitu loh. Ya, hanya saja yang tidak boleh itu ya menyebarkan broadcast ya. Ya, kopas sana kopas sini minta maaf gitu ya. Padahal nggak ada salah gitu ya. Ya, padahal tidak ada salah. Dan ternyata kalau kita renungkan juga, kadang-kadang broadcast kopas sana kopas sini itu sekedar formalitas. Ya, sekedar formalitas, bukan tumbuh dalam hati yang di dalam. Nah, sehingga boleh saja memanfaatkan momen Ramadan minta maaf kepada orang tertentu. Ingat, orang tertentu yang memang kita salah, itu boleh aja. Tetapi jangan jadikan kebiasaan juga. Akhirnya menunda minta maaf tunggu Ramadan. Ustadz, di tempat Ana bekerja ada acara maaf-maafan sebelum Ramadan. Bagaimana sikap Ana? Ya. Apakah Ana ikut? Apakah Ana menghindar? Lalu kalau bikin acara khusus maaf-maafan, ini enggak benar ya. Enggak ada acara khusus maaf-maafan sebelum apa? Ramadan. Seorang tatkala melakukan kesalahan, dia minta maaf tatkala dia melakukan kesalahan. Jangan dia tunda pas Ramadan baru minta maaf ya. Ya, sebagian orang memaafkan nanti aja lah pas hari raya baru saya minta maaf. Jangan. Khawatirnya dia meninggal terlebih dahulu, tidak sempat minta maaf, jadi repot di akhirat kelak. Kapan seorang punya salah, segera minta maaf. Tidak usah menunggu momen Ramadan, tidak usah menunggu momen apa? Idul Fitri. Ya. Kapan seorang punya salah, segera minta maaf. Apalagi kesalahan tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Karena ini jadi masalah besar pada hari kiamat kelak. Kita punya salah sama orang, kita mendolimi orang lain, nanti pada hari kiamat dia akan mengambil pahala kita. Ya. Jadi tidak ada ritual khusus maaf-maafan sebelum Ramadan. Sebenarnya kalau bicara kita minta maaf ya, kita minta maaf ya nggak nunggu bulan Ramadan, tapi kita mengingatkan orang-orang yang mereka menyimpan dendam, mereka memaafkan, yang mereka punya salah, mereka minta maaf. Momennya nggak harus nunggu Ramadan, nggak harus nunggu Idul Adha. Jadi kapan kita punya salah, maka hendaklah kita maaf. Karena kita momennya Ramadan, ya sudah. Kok sekarang mau bulan Ramadan? Nggak nunggu nanti malam Ramadan, anak mau kirim WA. Kadang-kadang orang ini kirim WA kepada seluruh penduduk dunia. Minta maaf. Engkau minta maaf. Kakakmu, engkau datang minta maaf. Minta maaf kakak. Jadi bukan akhirnya
menjadi apa ya? Menjadi simbolis aja ya, kirim WA sebelum Ramadan minta maaf. Enggak. Kita benar-benar minta maaf. Kita benar-benar mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu kita punya salah sama fulan, kita datang minta maaf. Sekarang, nggak nunggu nanti malam Ramadan. Sekarang bersihkan hati kita. Kalau bicara malam nisfu Sya'ban, memang ada banyak hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, rata-rata dhaif. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, bahwasanya di malam itu Allah ampuni semua dosa hambanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang tidak bertegur sapa dengan saudara. Ini menunjukkan kita harus minta maaf gitu loh. Jangan nunggu hari itu kita minta maafnya. Tatkala engkau baca hadis, oh gitu aku punya salah ya, aku telah memutuskan silaturahim. Jangan nunggu nanti malam Ramadan. Sekarang kau minta maaf. Jadi bukan hanya sekedar ritual budaya kita minta maaf sebelum Ramadan, enggak, tapi kita memang minta maaf karena kita punya salah, kita punya kesalahan, kita tahu kita nggak bertegur sapa, aneh ini 2 tahun nggak bertegur sapa sama fulan, gara-gara urusan warisan, gara-gara urusan, ya sekarang kau minta maaf. Sekali lagi jangan nunggu malam Ramadan, enggak, sekarang, ketika kau tahu, mendengarkan kajian, dikasih nasihat, bahwasanya orang yang memutuskan silaturahim nggak masuk surga, segera kau bertobat mohon ampun sama Allah. Kemudian yang kedua, akhul Islam ya. Sebagian kaum muslimin ada yang punya keyakinan disunnahkannya bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan. Terlebih tersebar sebuah hadis yang tidak ada asalnya yang menyebutkan katanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, abaikan puasa ya umatmu yang tidak silaturahim atau tidak minta maaf ya kepada istrinya, kepada ya orang tuanya dan yang lainnya. Padahal akhi, ya, syariat minta maaf itu adalah ketika kita punya kesalahan kepada orang lain tanpa harus menunggu-nunggu bulan Ramadan, akhi. Makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat Bukhari, ya, man kanat indahu madlamah li akhi. Siapa yang pernah berbuat dolim kepada temannya atau saudaranya, falyatahallal minhul yaum. Hendaklah hari ini juga dia minta maaf. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti pada hari kiamat sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Ini menunjukkan bahwa yang namanya minta maaf itu dianjurkan di saat kita berbuat salah kepada orang lain. Bukan dikhususkan sebelum Ramadan, maaf-maafan. Ya. Terkadang kita minta maaf kepada orang yang kita sendiri nggak kenal siapa dia. Ya. Atau kita baru ketemu sama dia. Dan yang lainnya. Maka akhi, ya, jangan kita meyakini suatu ibadah tertentu kecuali dengan dalil. Hanya sebatas ra'yu tidak cukup. Hanya sebatas dengan perasaan tidak cukup. Ya, maka dari itu ikhwata Islam, mari kita gunakan puasa Ramadan atau bulan Ramadan kali ini, di bulan ini atau di tahun ini dengan ya semaksimal mungkin. Supaya kita bisa mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita bisa meraih kemenangan besar dengan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.